Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Driananda Widiastri Budiman, kelas Humas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus menganalisis terkait peran public relation dalam kegiatan CSR PT Telkom Indonesia dalam memengaruhi persepsi masyarakat berdasarkan teori-teori psikologi komunikasi. Baik, berikut penjelasannya. Dalam dunia public relations, citra perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu kegiatan PR Officer atau Public Relation Officer adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Dalam pengertiannya, menurut Kotler dan juga Nancy, yang menjelaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan juga mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, CSR bagi sebuah perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban, sekaligus bentuk feedback atau timbal balik yang memberikan manfaat kepada sekitarnya, baik kepada lingkungan maupun kepada masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, tentu harus tersusun secara sistematis dan juga komprehensif. Setiap perusahaan perlu menimbang dan memperhitungkan banyak aspek agar CSR ini bisa berjalan dengan sukses. Nah, adapun kesuksesan dalam pelaksanaan CSR tentu saja akan berdampak positif bagi perusahaan, terutama dalam menciptakan dan membangun citra positif guna menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan. Kemudian, sebelum pada pembahasan inti, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian psikologi komunikasi menurut Jalaluddin Rahmat, yang mana teori-teori psikologi komunikasi ini kemudian akan menjadi landasan analisis pada video kali ini. Nah, psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Sejatinya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Teori-teori yang akan kita bahas kali ini yaitu teori psikologi pesan, teori psikologi komunikasi massa, dan juga yang mempengaruhi persepsi dari masyarakat ini sendiri. Kemudian masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai studi kasus. Di sini saya mengambil salah satu kegiatan CSR di salah satu perusahaan, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, atau PT Telkom ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi, dan juga jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini sudah sukses menjalankan CSR melalui pendirian Program Indonesian Digital Learning atau disingkat IDL. Nah, program IDL ini membantu para tenaga pendidik, terutama guru di Indonesia, untuk lebih memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Sejak pertama kali berjalan hingga saat ini, IDL sudah membantu banyak guru untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas diri. Sehingga PT Telkom Indonesia kemudian ikut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas tentu akan mencetak siswa yang berkualitas juga, yang nantinya di sini akan menjadi penerus bangsa dengan prestasi yang lebih membanggakan lagi dan juga bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, terutama negara ya. Nah, kita masuk kepada poin bahasan yang keempat, yaitu analisis. Lalu bagaimana sih seorang PR menggunakan pendekatan psikologi komunikasi ini dalam memengaruhi persepsi masyarakat berdasarkan salah satu program CSR? Nah, dilihat dari konteks psikologi mengenai sensasi yang didapatkan oleh indera manusia untuk menghasilkan sebuah persepsi. Jika dilihat dalam kegiatan PR di sini, seorang PRO atau praktisi PR dituntut untuk bisa memengaruhi persepsi masyarakat dengan sensasi yang diberikan. Maksudnya di sini adalah sensasi yang diberikan di sini bukan sensasi yang konotasinya negatif. Sensasi yang mana ini tuh berhubungan dengan alat indera yang ada pada manusia, yang mana masyarakat bisa menilai dan mempersepsi sebuah program CSR ketika seseorang melihat dan
dengan indera penglihatannya, dan ketika seseorang mendengar dengan indera pendengarannya, disitulah mereka atau manusia mempersepsi sebuah sensasi gitu, yang ada rangsangan sensasi yang diberikan gitu. Nah, di sini juga peran PR dituntut sangat bisa gitu untuk memengaruhi persepsi dari masyarakat ini. Dalam kegiatan CSR di sini, PT Telkom atau praktisi PR PT Telkom ini menerapkan pendekatan psikologi pesan dalam menyusun dan menentukan tujuan dari program IDL ini. Nah, pesan yang disampaikan mungkin tersurat dan bahkan tersirat. Dalam konteks psikologi komunikasi disebut verbal dan nonverbal, yang mana melalui program IDL ini disosialisasikan sejak awal, yakni bertujuan untuk meningkatkan potensi, minat, bakat, dan skill bagi para guru dalam bidang digital atau penggunaan sistem Information Communication and Technology atau ICT. Dalam hal ini, PRO, praktisi PR PT Telkom, berharap penyampaian makna dari kegiatan IDL ini dapat tersampaikan kepada masyarakat, yang mana dalam kajian psikologi, makna tidak terletak pada kata, tetapi pikiran orang yang mempersepsinya. Makna terbentuk karena pengalaman individu. Pengalaman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan IDL ini, terkhusus guru-guru yang diharapkan dapat terserap makna dan manfaat bagi para tenaga pengajar dalam menghadapi era digital ini. Kemudian terkait media sebagai penghubung komunikasi program ini kepada masyarakat jika ditilik dari psikologi komunikasi massa. Menurut Jalaluddin Rahmat yang menyatakan bahwa komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga penyampaian pesan yang sama dapat diterima serentak dan sesaat. Jika ditilik dari psikologi komunikasi, praktisi PR PT Telkom Indonesia memanfaatkan media Instagram untuk mempublikasi dan melakukan sosialisasi terkait program IDL yang dijalankan ini. Nah, melihat dari era digital yang semakin masif, konsumsi dan perubahan perilaku individu yang cenderung serba digital, nah pendekatan melalui new media ini dirasa cukup efektif untuk mempublikasikan program. Akan tetapi, melihat dari sasaran program CSR ini adalah guru-guru yang notabene-nya tidak melek internet, bisa jadi atau bisa menjadi masalah untuk menjangkaunya. Namun juga malah dengan penyebaran sosialisasi melalui media Instagram ini tentu juga dirasa sangat efektif untuk menjangkau sehingga pelosok daerah. Kemudian analisis terakhir terkait bagaimana seorang PR dari PT Telkom Indonesia ini mampu merancang program CSR yang sedemikian dengan menggunakan pendekatan psikologi komunikasi. Ini mampu memperkuat persepsi masyarakat yang melihat, menyimak, hingga mengikuti program tersebut terkait mempersepsi bahwa PT Telkom ini memiliki citra baik yang diperoleh dari kegiatan CSR ini, yang mana berimplikasi juga pada kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Dan juga dapat disimpulkan bahwa sejatinya seorang PR harus mampu menguasai bagaimana psikologi komunikasi, yang mana hal tersebut juga dapat membawa dampak positif ya bagi citra perusahaan. Dan bagaimana juga seorang PR gitu sebagai wajah perusahaan yang dibawanya dalam melakukan sesuatu tindakan gitu atau melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan atau ke-PR-an seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran PR dalam CSR, dalam kegiatan CSR ini dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra baik dari PT Telkom Indonesia yang diimplementasikan atau berdasarkan perspektif teori-teori psikologi komunikasi.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.